Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih ya Kak Muti. Nah, adik-adik, hari ini itu Kak Muti akan membersamai kita ya dalam pembahasan soal kimia kelas 12. Oke, nah siapkan catatannya ya adik-adik. Nah, barangkali ada yang mau menyamakan jawaban ya yang kemarin adik-adik sudah kerjakan. Apakah sudah sesuai atau justru ada yang harus diperbaiki? Seperti itu ya. Oke, kita langsung saja kita simak pembahasan dari Kak Muti. Silakan Kak Muti. Oke, terima kasih Musti, baik adik-adik semua. Kali ini Kaboti bakal menjelaskan materi tentang kimia di kelas 12 dari TO kemarin ya. Nah, Kaboti bakal share screen dulu. Nah, ini ya soal kemarin. Kita mulai dengan soal yang pertama. Di soal yang pertama ini, di sini ada tabel percobaan. Nah, kita diminta untuk mencari berapa besarnya penurunan titik beku larutan. Tapi kita cari hubungan antara konsentrasi di sini, konsentrasi molal dengan suatu titik beku dari berbagai larutan urea dan gula. Nah, kita identifikasi. Nah, titik beku ini di dipengaruhi oleh apa nih? Dari pilihan-pilihan di sini. Oke, di sini coba adik-adik lihat. Ada larutan urea, ada larutan gula. Urea dan gula. Coba lihat konsentrasi masing-masingnya. Ada yang 0,1, ada yang 0,01, ada yang 0,1, dan ada 0,01. Nah, adik-adik juga lihat coba di titik bekunya. Dihasilkan data titik beku sebagai berikut. Coba perhatikan, yang paling kecil titik bekunya yang mana? Berarti yang paling kecil adalah min 0,186 ya, yang ini. Terus ada juga yang paling besar, ada yang di ini dan ini 0,0186, min 0,0186 dan 0,0186. Dua-duanya sama. Nah, coba teman-teman adik-adik juga lihat di konsentrasinya. Nah, ini kan ada konsentrasi yang berbeda, menghasilkan pula titik beku yang berbeda. Berarti bisa kita simpulkan bahwa titik beku, suatu penurunan titik beku ini dipengaruhi atau ditentukan oleh jumlah partikel zat terlarutnya, yaitu option yang B. Karena konsentrasinya atau partikel yang terlarutnya itu beda-beda konsentrasinya, jumlahnya beda-beda, sehingga titik bekunya pun beda-beda. Itu ya, untuk soal yang pertama. Oke, adik-adik kita next ke pertanyaan kedua. Masih tentang sifat kualitatif larutan. Di sini pernyataan yang benar tentang sifat kualitatif larutan adalah, adik-adik masih ingat sifat kualitatif larutan itu ada apa aja? Yaitu ada kenaikan titik didih. Yang pertama ada kenaikan titik didih ya. Itu. Kemudian ada penurunan titik beku, terus ada tekanan osmosis, kemudian ada penurunan tekanan uap. Itu ya untuk sifat kualitatif. Berarti lihat di sini. Pernyataan yang pertama, titik didih larutan lebih tinggi dari titik didih pelarutnya. Nah, karena ini ada maksud dengan kenaikan titik didih, berarti itu adalah ada larutan murni dan ada juga larutan yang ada punya zat larutnya. Ya, kenaikan titik didih ini maksudnya adalah titik didih larutan itu selalu lebih tinggi dari titik didih pelarutnya, pelarut murninya. Makanya yang option A ini adalah pernyataan yang benar. Ini kita udah ketemu jawabannya. Kita coba cek juga ya sambil review juga di pernyataan yang B, C, D, E ini betul apa salah. Yang kedua, titik beku larutan lebih tinggi dari titik beku pelarutnya. Ini adalah pernyataan yang salah. Karena sesuai dengan sifat kualitatif larutan penurunan titik beku, artinya adalah harusnya
titik beku pelarut itu selalu lebih tinggi daripada titik beku pelarutan. Ini yang pernyataan itu sebaliknya ya, berarti salah. Kemudian yang ketiga, tekanan uap larutan lebih tinggi dari tekanan uap larutnya. Ini juga salah. Harusnya adalah pernyataan yang sebaliknya. Kemudian ada tekanan osmotik larutan encer sama dengan tekanan osmotik larutan pekat. Tentu juga salah ya. Tekanan osmosis berdasarkan jenis larutannya itu bakal menghasilkan eh, angka atau besaran yang berbeda gitu untuk yang encer dan pekat. Kemudian yang terakhir, titik beku larutan pekat lebih tinggi dari titik beku larutan encer. Ini juga pernyataan yang salah. Makanya pernyataan yang benar adalah option yang A. Oke, gitu ya adik-adik. Itu untuk tentang sifat kualitatif larut. Oke, sekarang kita ke perhitungan tekanan osmosis nih. Masih di sifat kualitatif larutan. Di sini soalnya sebanyak 82 gram suatu zat non-elektrolit dilarutkan dalam air hingga volume 1 liter dan mempunyai tekanan osmosis sebesar 9,84 atm pada suhu 27 derajat Celcius. Jika tetapan gasnya adalah 0,082 liter atmosfer per mol K, maka MR zat tersebut adalah kita ditanyakannya adalah MR-nya. Sekarang yang diketahuinya adalah apa? Gram zatnya itu adalah 82 gram. Kemudian volumenya berapa? 1 liter. Tekanan osmosisnya dilemakan seperti ini ya. Tekanan osmosis itu sebesar 9,84 atmosfer. Kemudian suhunya adalah 27 derajat Celcius. Nah, biasanya di sini kita harus bisa merubah ke Kelvin. Makanya harus ditambah 273 Kelvin. Makanya hasilnya suhunya adalah 300 Kelvin. Oke. Selanjutnya, tetapan gasnya adalah 0,082 liter atm per mol. Oke, itu ya yang diketahuinya, yang ditanyakan adalah MR-nya berapa. Nah, kita tahu bahwa untuk mencari rumus osmosis itu adalah N per V kali RT. Karena V-nya tadi 1, berarti adalah tekanan osmosisnya adalah NRT. Nah, mol itu bisa kita pecah menjadi M massa per MR dikali dengan RT. Itu sama dengan tekanan osmosis. Berarti di sini kita bisa cari MR. Dari persamaan ini kita bisa merumuskan rumus MR itu seperti apa. MR itu berarti massa kali tetapan gas kali suhu dibagi dengan tekanan osmosis. Nah, setelah itu kita tinggal masukin aja angka-angkanya. Yang pertama, masanya berapa? 82 gram. Oke. Selanjutnya, R-nya berapa? R-nya 0,082 LATM per mol K. Oke. Kita coba ke spesies yang lebih besar ya. Kamu tulis di sini ya. MR sama dengan 82 gram dikali 0,082 LATM per mol K dikali dengan T. T-nya berapa? 300 Kelvin. Dibagi dengan tekanan osmosisnya. Berapa tadi diketahui bahwa tekanan osmosisnya adalah 9,84 atm. Oke. Sini berarti ATM-nya bisa kita coret, Kelvin-nya kita bisa coret juga. Nah, kemudian berarti selanjutnya adalah kita hitung semuanya. 82 kali 0,082 kali 300 dibagi 9,84 itu hasilnya adalah 205. Sini satuannya gram per mol. Jawabannya yang B. Jadi gitu ya untuk menjawab soal nomor 3 tentang tekanan osmosis. Oke adik-adik, kita lanjut ya ke nomor 4. Di sini soalnya apabila larutan asam kuat ditambahkan suatu larutan basa kuat, maka hal berikut
yang tidak terjadi. Yang tidak terjadi. Reaksinya antara apa tadi? Asam kuat dengan basa kuat. Nah, kalau ada reaksi antara asam kuat basa kuat, ini adalah namanya adalah reaksi netralisasi. Berarti ini adalah pernyataan yang benar. Kemudian ada penambahan molekul air. Ya, ketika kita mereaksikan suatu asam dan suatu basa, ini ada penambahan molekul air atau molekul air itu apa? H2O. Ini akan bertambah. Kemudian berkurangnya ion H+. Ini juga betul. Kenapa betul? Nah, ketika ada asam kuat ditambahkan dengan basa kuat. Nah, ini tuh berarti kan asam kuat itu punya ion H+, sedangkan basa kuat punya OH-. Nah, ketika ditambahkan si asam kuat ini basa kuat berarti yang makin bertambahnya apa? Yang makin bertambahnya adalah ion OH- dan ion H+-nya akan berkurang. Berarti C dan D itu terjauh bahwa itu adalah dua pernyataan yang benar. Kemudian yang terakhir ada penurunan pH larutan. Nah, ketika ditambahkan basa kuat berarti harusnya reaksi itu bukan turun tapi netralisasi. Namanya netralisasi berarti pH-nya itu mendekati 7. Berarti yang E itu adalah pernyataan yang salah. Oke, makanya jawabannya adalah yang tidak terjadi adalah yang E, yaitu penurunan pH larutan. Itu ya untuk nomor 4. Sekarang kita lanjut ke nomor 5. Sebanyak 15,6 gram MOH 3 kali tepat bereaksi dengan 29,4 gram asam H2A. Massa molar asam H2A adalah titik-titik gram per mol. Diketahui bahwa ARM-nya 27, H-nya 1, dan O-nya 16, adik-adik. Oke, sekarang langkah pertama yang harus kita lakukan apa? Nah, di sini berarti ada reaksi antara MOH 3 kali dengan suatu asam diprotik. Asam diprotik itu artinya suatu asam yang punya H+-nya itu 2. Itu dinamakan dengan asam diprotik. Nah, oke. Sekarang yang pertama harus kita lakukan adalah mencari mol dari MOH 3 kali dulu. Mol dari MOH 3 kali itu adalah gram dibagi dengan massa dengan MR-nya. Berarti gramnya berapa untuk MOH 3 kali? Yaitu 15,6 gram. MR-nya dari mana? Penjumlahan dari AR-AR-nya. Berarti AR-nya adalah M-nya kan 1, berarti 27 ditambah O-nya berapa? O-nya ada 3, kan 3 kali. Berarti O-nya itu AR-nya 16, berarti 16 kali 3 ditambah juga O-nya. O-nya udah, H-nya ada 3, berarti 1 kali 3. Dijumlahkan adik-adik, berarti 15,6 gram dibagi dengan ini hasilnya adalah 78. Maka molnya adalah 0,2 mol. Itu kita ketemu nih mol dari MOH 3 kali. Nah, selanjutnya apa? Kita juga harus cari mol dari OH- dari MOH 3-nya. Nah, di sini terbentuk bahwa akan terbentuk 3 kalinya mol OH-. Karena di sini OH-nya ada 3. Jadi, dari mol MOH 3 kali ini adalah 0,2 mol dikali dengan 3. Ini untuk OH-nya. Berarti adalah 0,6 mol. Kemudian, dari tadi, kita mau ke H2A-nya. H2A ini adalah suatu asam diprotik. Nah, 1 mol H2A ini menghasilkan 2 mol H+. Karena di sini H+-nya ada 2. H-nya ada 2, berarti menghasilkan 2 mol H+. Berarti 2 kali mol dari H2A itu sama dengan 0,6 dari sini. Ini jadi ada hubungan antar mol
OH dan H plusnya. Berarti NH2A-nya adalah 0,6 dibagi 2, yaitu 0,3. Oke, 0,3 mol. Itu kita dapat mol NH2A. Untuk mencari masanya, massa molar, berarti kita tahu bahwa mol itu adalah gram per massa molar. Berarti untuk tahu massa molar itu gram dibagi dengan mol. Berarti gramnya adalah gram H2A-nya berapa? 29,4 gram. Molnya, molnya adalah 0,3 mol. Berarti hasilnya adalah massa molarnya adalah 98 gram per mol. Jadi jawabannya adalah yang D. Gitu ya adik-adik untuk soal nomor 5. Next, masih ada 5 soal lagi. Soal nomor 6. Jika diketahui larutan asam asetat yang memiliki konsentrasi 0,01 molar, 0,01 molar. Ini hanya terionisasi sebanyak 4%. Maka pH larutan tersebut adalah, oke, di sini ada larutan asam asetat atau CH3COOH. Itu konsentrasinya adalah 0,01 molar. Ini adalah lambang konsentrasinya. Kemudian terionisasi 4%. Berarti konsentrasi H plusnya itu adalah 0,01 kali 4%. Atau 4% itu berapa? 0,04. Hasilnya adalah 0,0004 molar atau 4 kali 10 pangkat min 4 molar. Oke? Nah, sekarang kita tentukan pH-nya. Rumus untuk mencari pH adalah min log konsentrasi H+. Sekarang kita masukkan nilai H plusnya, konsentrasinya berapa? Yaitu 4 kali 10 pangkat min 4. Nah, hasilnya adalah 3,39 sekian. Berarti yang mendekati adalah 3,4 pH-nya, yaitu yang D. Itu ya adik-adik. Itu untuk soal nomor 6. Lanjut adik-adik ke soal nomor 7. Hal-hal berikut ini yang bukan merupakan aplikasi sifat adsorpsi koloid adalah yang mana? Kita cek satu-satu. Yang pertama, option A, proses penjernihan air dengan tawas. Ini adalah berkaitannya dengan sifat absorpsi dari koloid. Itu adalah satu penerapannya. Berarti yang ini betul. Yang kedua, proses penggumpalan karet. Ini juga merupakan sifat koagulasi dari koloid atau pokoknya ini masih berhubungan dengan absorpsi koloid. Jadi yang ini juga betul. Kemudian penggunaan norit. Norit itu juga sama ya. Ini juga merupakan aplikasi dari absorpsi koloid. Kemudian yang D, pemutihan gula pasir. Ini juga masih termasuk. Nah, yang terakhir ada penggunaan sabun pada proses mencuci pakaian. Nah, kalau yang ini bukan termasuk absorpsi koloid karena yang ini itu lebih masuknya ke pembentukan misel atau emulsifikasi. Ini tuh emulsifikasi namanya. Jadi bukan termasuk dengan absorpsi koloid. Jadi yang ini jawabannya adalah penggunaan sabun pada proses mencuci pakaian itu bukan termasuk absorpsi koloid. Oke adik-adik, sekarang kita lanjut ke nomor 8. Konduktivitas dari larutan elektrolit disebabkan oleh apa adik-adik? Nah, konduktivitas yaitu kemampuan untuk menghantarkan listrik ya dari larutan elektrolit itu disebabkan oleh apa? Di larutan elektrolit itu punya ion-ion yang bergerak. Jadi, ketika kalau ion-ion itu gak bergerak, berarti dia gak bisa menghantarkan arus listrik. Makanya di sini berarti kita bisa tarik kesimpulan bahwa konduktivitas dari larutan elektrolit itu disebabkan oleh pergerakan ion-ionnya, yaitu option yang B. Gitu ya. Itu untuk nomor 8. Next, nomor 9.
Ini tentang elektrokimia nih adik-adik. Ada katode dan anode. Katode dan anode adalah komponen penting dalam sel elektrokimia. Manakah pernyataan yang benar tentang katode? Yang option A, katode adalah tempat berlangsungnya reaksi oksidasi. Ini adalah pernyataan yang salah. Katode itu tempat terjadinya reduksi ya, bukan tempat terjadinya oksidasi. Yang kedua, elektron bergerak menuju arah katode. Apakah betul? Ini betul, karena arah arah gerakan elektron itu dari anode ke katode. Maka pernyataan yang ini betul. Itu opsinya yang B ya. Kita cek juga pernyataan yang C, D, E. Yang C, katode selalu memiliki tanda negatif. Ini salah ya, karena tidak selalu tanda negatif di elektrokimia itu kan ada sel galvani atau sel volta, juga ada sel elektrolisis. Dan tanda positif negatif itu bergantung pada selnya apa, apakah sel galvani atau sel elektrolisis. Jadi tidak selalu ya di katode itu selalu tanda negatif, itu tidak selalu. Makanya yang ini adalah salah. Kemudian yang D, katode terbuat dari material non-konduktif. Ini juga salah biasanya. Harus bisa mengatakan arus listrik atau konduktif sifatnya. Yang ini juga salah. Terus yang terakhir, ada apa adik-adik? Katode merupakan elektrode yang dapat menghasilkan arus. Ini juga pernyataan yang salah. Makanya yang benar adalah option yang B. Oke adik-adik, ini soal yang terakhir, soal nomor 10. Kita diminta untuk menyetarakan suatu reaksi redoks, dan kita harus tahu berapa masing-masing nilai koefisiennya dari A, B, C, D, E, F. Oke, dan di sini berarti kita harus identifikasi dulu mana yang mengalami reaksi produksi, mana yang mengalami reaksi oksidasi. Perlu diingat bahwa yang mengalami reaksi reduksi itu berkaitan sama biloxnya ya. Biloxnya naik apa turun? Kalau reaksi reduksi itu adalah penurunan bilox. Kalau reaksi oksidasi adalah kenaikan bilox. Berarti kita harus menjabarkan dulu bilox-bilox dari masing unsur-unsurnya. Oke, yang pertama dari MnO4-. Bilox dari O itu adalah -2. -2 dikali 4 adalah -8. Berarti di sini Mn-nya dari MnO4- ini harus jumlahnya -1. Nah, di sini berarti O-nya kan tadi -8. Berarti di sini harus +7 supaya hasilnya -1. Berarti Mn-nya ini adalah +7. Oke. Selanjutnya kalau Mn yang ini adalah sesuai dengan muatannya, yaitu +2. Dari -7 ke +2 itu naik apa turun? Turun, ya. Berarti dia, si MnO4 menjadi Mn2+, itu adalah reaksi reduksi. Kita tulis dulu, reaksi reduksinya adalah MnO4- menjadi Mn2+. Nah, kemudian kita identifikasi lagi yang mengalami oksidasi yang mana? Lihat di C2O42- menjadi CO2. Di sini sama bilox O itu adalah -2. -2 kali 4, -8. Berarti C2-nya harus berapa supaya hasilnya -2? Yaitu adalah harusnya +6. +6 bagi 2 karena C-nya ada 2. Berarti ada +3 ya. Tuh. Sekarang yang CO2 yang ini, O itu kan -2. -2 kali 2, -4. Berarti C-nya adalah +4. Dari C-nya +3 menjadi +4, itu naik biloxnya. Berarti dia mengalami reaksi oksidasi. Yaitu C2O4 2- menjadi CO2. Selanjutnya lihat yang reduksi lagi. MnO4 MnO4- menjadi Mn2+, berarti kan yang di kiri itu ada O-nya, ada unsur O-nya. Tapi yang di kanan belum ada, makanya kita tambahkan senyawa H2O sebanyak O-nya, yaitu 4. Berarti ditambah 4 H2O. Selanjutnya, karena di kiri belum ada
unsur H, maka kita tambahkan nih. H-nya di sini kan berarti 8, berarti ditambah 8H plus. Nah, selanjutnya kita setarakan muatannya, elektronnya. Di sini muatannya -1, di sini +8, berarti totalnya adalah +7. Yang di sini +2, yang ini 0, berarti muatannya +2. Berarti di sini harus tambah berapa elektron? Tambah 5 elektron supaya elektron di kanan dan kiri itu sama atau setara. Oke, selanjutnya menjadi CO2. Nah, yang ini kita lihat muatannya. Yang ini -2, yang ini 0. Berarti tambahkan 2 elektron di sini. Nah, 2 elektron supaya muatannya sama. Nah, setelah itu kita jumlahkan semuanya. Tapi lihat, elektronnya kalau yang reduksi kan 5. Yang ini, yang oksidasi ada 2. Berarti yang atas harus kita kalikan 2. Yang ini harus dikalikan 5. Semuanya dikalikan 2 dan 5. Yang reduksi dikalikan 2. Berarti menjadi 2MnO4 min ditambah 8 kali 2, 16H plus ya. 5 kali 2 tambah 10 elektron. Mn2 plus kali 2, 2Mn2 plus. 4H2O kali 2 berarti 8H2O. Oke, selanjutnya yang oksidasi harus dikali 5. Berarti menjadi 5C2O4 2 min. Jadi, oke, ada yang belum ini. Di sini kan C-nya C2O4 2 min. Nah, di sini C-nya ada 2. Di sini ada 1, berarti harus dikali 2. Berarti yang ini 2 kali 5 adalah 10 CO2. Elektronnya berarti 10 elektron ya. Oke, setelah itu kita eliminasi nih. Elektronnya ini udah habis, berarti sisanya apa? Sisanya adalah 2MnO4 min ditambah 16H plus ditambah 5C2O4 2 min menjadi 2Mn2 plus ditambah 10 CO2 ditambah H2O-nya berapa? 8H2O. Nah, ini udah ada nih A, B, C, D, E-nya. Berarti adalah 2. Apa ada 2? A-nya 16. Kemudian ada 5. 2, 16, 5. Terus ada 2 untuk Mn2 plus. 10 untuk CO2 dan F untuk H2O atau 8 untuk H2O. Berarti jawabannya adalah yang A. Nah, gitu ya adik-adik. Udah selesai nih pembahasan untuk soal kimia kelas 12. Dikembalikan lagi ke Misti. Oke, terima kasih Kak Muti. Ya, terima kasih juga adik-adik yang sudah menyimak ya penjelasan dari Kak Muti. Nah, nanti kalau misalnya memang ada yang belum paham, adik-adik boleh memutar ulang ya, memutar ulang video ini. Dan di video berikutnya ada video pembahasan mata pelajaran yang lain ya. Jadi adik-adik boleh akses juga videonya. Oke, terima kasih Kak Muti juga. Terima kasih adik-adik. Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.